Halo semuanya, kali ini kami akan membahas tentang tujuan pembangunan, strategi pembangunan, dan sistem pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada saya sendiri, Amelia Ayu Nikola Garinggoroy dengan 3 digit yang terakhir 118, rekan saya Igusti Agung Ayu Paratnya Paramita dengan 3 digit yang terakhir 107, dan rekan saya yang terakhir Muhammad Nabil dengan 3 digit yang terakhir 119. Untuk presentasi pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Igusti Agung Ayu Paramita. Perkenalkan, saya Igusti Agung Ayu Paramita dengan NIM 19075311107. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berkelanjutan berdasarkan rencana-rencana terarah terhadap aspek kehidupan yaitu sosial, budaya, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan, di mana bentuk dari pembangunan ekonomi itu dapat berupa fisik, seperti gedung perkantoran, jalan raya, jalan tol, bandara, dan sebagainya, maupun yang berupa non-fisik seperti listrik, dan lain-lainnya. Tujuan utama pembangunan ekonomi suatu negara adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat negara itu sendiri. Namun secara lebih rinci, tujuan dari pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah atau negara dengan pemerataan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja atau mengurangi angka pengangguran dalam negara dengan menambah lapangan pekerjaan yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperbaiki mutu pendidikannya. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan juga sudut pandang masyarakat terhadap budaya nilai-nilai luhur suatu negara, yaitu sosial, agama, dan kultur, agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya luar yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu negara. Dan yang kelima, menghindari kemungkinan terjadinya inflasi seminim mungkin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil dengan 3 digit NIM terakhir 119. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya untuk materi yang akan saya bawakan, yaitu materi mengenai strategi pembangunan. Strategi pembangunan itu sendiri merupakan suatu cara untuk mencapai visi dan misi yang merumuskan bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja. Kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan juga misi organisasi pemerintah secara sinergis dan juga efisien. Dalam merumuskan strategi, maka dibutuhkanlah analisis lingkungan strategis dari pemerintah. Langkah-langkah yang perlu diambil mungkin oleh pemerintah untuk menerapkan strategi pembangunan, yaitu diantaranya yang pertama ada meningkatkan kualitas pendidikan. Pasti kita semua tahu betapa pentingnya pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya, pendidikan selalu diutamakan dalam setiap pembahasan strategi dan kebijakan untuk memajukan pembangunan ekonomi. Selain itu, pendidikan mendorong produktivitas yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan negara. Indonesia pun melakukan strategi ini dengan membuat kewajiban wajib belajar selama 12 tahun dan juga adanya perbaikan kurikulum pendidikan nasional. Kemudian yang kedua ada membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan strategi pembangunan, tentu saja kita harus mempersiapkan perencanaan terlebih dahulu. Begitu juga membuat strategi dan juga kebijakan pembangunan ekonomi. Rumusan perencanaan harus dibuat matang dan pelaksanaan harus sistematis dan juga terkendali dari pemerintah dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia tentunya. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan tabungan dan juga investasi.
Eh, Melihat kembali pada poin pertama, perbaikan kualitas pendidikan dapat berimbas pada adanya peningkatan produktivitas dan juga pendapatan di kemudian hari. Oleh karena itu, bisa meningkatkan tabungan serta investasi, karena investasi dan tabungan merupakan modal penting dalam sebuah pembangunan. Yang keempat, ada mengembangkan kegiatan ekonomi. Jika ingin perubahan dalam sektor perekonomian ke arah yang lebih baik, maka tentu saja diperlukan adanya pengembangan. Salah satu contohnya pada sektor pertanian. Para petani menggunakan bibit unggul dan juga penggunaan mesin yang berteknologi canggih untuk membajak sawah. Tetapi tentu saja dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Di sini, peran pemerintah harus mengambil andil dalam berupaya memberikan keringanan berupa subsidi bagi para petani. Kemudian yang terakhir, ada menyediakan infrastruktur yang menunjang. Jika pembangunan ekonomi ingin terlaksana, diperlukan sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang semua kegiatan, terutama bagi penyediaan fasilitas publik mulai dari sekolah, rumah, rumah sakit, jalan raya, jaringan komunikasi, aliran listrik, dan juga transportasi umum. Jika saja fasilitas tersebut tidak ada, maka tentu saja kegiatan ekonomi juga akan terhambat. Maka dari itu, pada saat ini pemerintah mulai memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak berlipat ganda bagi perekonomian. Salah satu contohnya yaitu dengan pembangunan jalan Trans Papua yang ada di Papua sepanjang 4.600 km. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Meriantiana Ayu akan melanjutkan presentasi tentang subbab ketiga, yaitu sistem pelaksanaan pembangunan. Untuk merencanakan pembangunan ekonomi Indonesia, ada baiknya kita melihat beberapa dokumen yang selama ini dijadikan sebagai dasar strategi dan pembangunannya. Tentunya di dalam GBHN termuat tentang pola umum dan pola dasar jangka panjang yang sasaran utamanya adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil, makmur, berdasarkan Pancasila. Namun, titik beratnya itu terdapat pada rencana strategi pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan industri serta terpenuhnya kebutuhan pokok rakyat. Namun demikian, dengan menggunakan berbagai indikator pembangunan yang signifikan dalam bidang ekonomi terlihat adanya keberhasilan. Misalnya pendapatan per kapita yang terus naik dan juga rata-rata PDB juga mengalami kenaikan. Namun, pada tahun ini mengalami penurunan dikarenakan krisis COVID-19. Namun, ada masih beberapa hal yang belum bisa dimaksimalkan terhadap beberapa kondisi. Kondisi yang pertama yaitu kesenjangan pendapatan antara masyarakat masih tinggi. Yang kedua, hutang luar negeri yang meningkat. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sehingga merusak ekosistem. Dan yang terakhir, pemborosan anggaran dan korupsi yang masih lumayan tinggi. Adapun beberapa dokumen perencanaan pembangunan nasional, yang pertama ada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dalam waktu 20 tahun, RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam waktu 5 tahun, dan RKP, Rencana Kerja Pemerintah 1 tahun, dan Ekstra KL, yaitu Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga 5 tahun, dan Renja KL, Rencana Kerja Kementerian atau Lembaga 1 tahun. Salah satu dokumen yang menjadi acuan dalam pembangunan jangka panjang adalah Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP yang dibuat untuk periode 20 tahun ini merupakan penjabaran dari tujuan yang dibentuk pemerintahan Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 dalam bentuk visi dan misi dan arah pembangunan nasional. Searah dengan jangka panjang, yaitu dibuatnya visi misi melalui RPJP 20 tahun, yaitu dari 2005 sampai 2025, Indonesia sesuai dengan visi misi pembangunan nasional, yaitu visinya Indonesia yang maju dan mandiri, adil, dan demokratis, serta aman dan bersatu dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan misinya yang pertama mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis.
Dengan berdasarkan visi dan misi tersebut, maka disusun sasaran pokok pembangunan jangka panjang sebagai berikut. Yang pertama, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh di mana pertanian dalam arti luasnya dan juga pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk-produk secara efisien dan modern. Industri manufaktur yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi. Yang kedua, pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar 6.000 US dollar dengan tingkat pemerataan yang relatif baik dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5%. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga. Semua hal tersebut dapat dicapai, namun ada pun yang menjadi permasalahan untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, di mana adanya prakondisi yang harus dicapai terlebih dahulu, yaitu adanya pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik. Dengan adanya pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik, maka arah pembangunan secara nasional pun juga akan menjadi terstruktur. Namun, adapun sasaran pokok dalam arah pembangunan jangka panjang yang menjadi catatan pokok yang harus diperhatikan penting oleh pemerintah, di mana masih adanya konservatisnya pemerintah dalam menetapkan target jumlah penduduk miskin di tanah air dan menyatakan jumlah miskin tidak lebih dari 5% merupakan target yang menyiratkan masih belum adanya kesungguhan dan keberanian untuk menghapuskan atau paling tidak minimumkan kemiskinan absolut di tanah air ini. Selain itu juga, adapun peran penting lainnya dari ekonomi, yaitu usaha daya rakyat adalah dengan penyerapan tenaga kerja, di mana untuk lebih membuat dan bertambahnya jumlah UMKM Indonesia, maka penyerapan tenaga kerja di Indonesia pun akan semakin baik. Dan juga masalah kekurangan kapital atau investasi yang dihadapi Indonesia bisa dipecahkan dengan pola investasi yang padat tenaga kerja, karena bisa menciptakan lebih banyak unit usaha dan juga kesempatan kerja sehingga bisa memecahkan masalah pengangguran. Investasi ini pun juga bukan mengenai investasi yang pada tenaga kerja, tapi bisa juga investasi dalam berupa saham obligasi yang sudah mulai dikejarkan dan dipromosikan oleh pemerintah tentunya di tahun 2005. Sekian presentasi dari saya dan kelompok kami.